Baik, selamat siang. Langsung kita mulai saja ya, Bu. Nanti karena ini ad- bisa direkam, jadi nanti untuk hasil rekamannya akan kita bagikan melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Ibu CI, Ibu Pembimbing Klinik, dosen kebidanan Universitas Dr. Subandi Jember. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara Zoom untuk persiapan praktek klinik stase KB dan holistik di TPMB dan klinik periode 25 sampai dengan 28 Mei. Langsung kami persingkat saja. Jadi ibu-ibu, untuk saya izin share screen ya. Saya akan menjelaskan kalender akademik terlebih dahulu. Jadi untuk mahasiswa kita yang akan praktek di klinik atau TPMB ibu-ibu semua itu sudah menempuh beberapa stase, yaitu stase KDPK yang ada di rumah sakit, ada stase Kespro, hamil, bersalin, neonatus, nifas, dan balita apras yang dilaksanakan di puskesmas, dan manajemen serta kasus kompleks yang baru saja kemarin dilalui di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya, di tanggal 28 sampai dengan nanti di tanggal 25 Mei, mahasiswa kita yang praktek di tempat ibu-ibu semua akan menjalani dua stase, yaitu stase asuhan KB dan kontrasepsi dan asuhan kebidanan holistik. Serta di saat yang bersamaan, mahasiswa wajib untuk mengerjakan tugas akhir profesi berupa JOC. Kemudian untuk mekanismenya bagaimana? Seperti yang sebelumnya sudah dilaksanakan bahwa untuk stase KB dan holistik ini mahasiswa akan berdinas di klinik atau TPMB ibu-ibu semua. Nanti untuk target kompetensinya ada target kompetensi KB nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Dini dan ada tugas asuhan kebidanan holistik yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Kemudian dalam setiap stase, mahasiswa akan menjalani ujian stase, di mana nanti ujian stase itu dilaksanakan di klinik dengan CI dan dengan pembimbing institusi. Jadi nanti hasil atau mekanisme ujian stasenya bisa dilakukan secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Jadi nanti di saat ujian stase yang ada pasiennya itu dilaksanakan dengan bidan, nanti kita akan responsi untuk nilai ujian stase pada saat supervisi untuk untuk kegiatan stase KB dan stase holistik. Begitu. Kemudian ini saya izin share screen untuk yang saya akan mensosialisasikan tentang panduan stase holistik untuk target-target apa yang akan mahasiswa cari pada stase holistik ini. Jadi sesuai dengan visi dan misi Kebidanan Universitas Dr. Subandi menjadi program studi yang unggul berdaya guna dalam iptek bercirikan kebidanan holistik dan berakhlakul karimah. Jadi di sini kita tekankan di holistiknya sehingga nanti mahasiswa mempunyai target kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama melakukan pendokumentasian dan pelaporan hipnobirthing pada ibu hamil. Nanti untuk bentuk askepnya ada di buku panduan yang akan kita bagikan. Yang pertama itu targetnya berupa kompres 1 dan SOAP 1. Kemudian yang kedua, melakukan pendokumentasian dan pelaporan asuhan persalinan pada ibu bersalin menggunakan teknik hipnobirthing, itu ada SOAP 1. Kemudian yang tiga, melakukan pendampingan pelaksanaan prenatal yoga pada ibu hamil, itu satu. Kemudian melakukan pendampingan pelaksanaan pijat perineum,
itu juga satu. Kemudian ada pijat endorprin, ada baby massage, baby gym dan spa. Kemudian ada edukasi tentang penggunaan herbal itu berupa SAP. Dan yang kedelapan melakukan penyusunan laporan identifikasi penggunaan herbal di masyarakat ini berupa refleksi kasus. Dan level kompetensinya adalah level kompetensi 4, yaitu mahasiswa bisa menunjukkan. Kita artinya pada saat itu bisa melakukan secara mandiri. Jadi total jumlah targetnya ada 9. Kemudian untuk target-targetnya atau format-formatnya itu semua nanti ada di buku panduan. Nah, nanti untuk evaluasi belajarnya ada DOPS, Mini JX, refleksi kasus, dan penyuluhan. Kemudian untuk tata tertib, jadi ibu-ibu mungkin ada yang ada di klinik bisa mensifkan mahasiswa di pagi, sore, atau malam hari. Jadi normalnya untuk praktek itu adalah 7 sampai 8 jam per hari. Kemudian nanti jika mahasiswa tidak masuk, ini yang biasanya sering dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jika mahasiswa itu tidak masuk karena izin sakit, mahasiswa harus mengganti sesuai hari. Tapi jika izin, itu mahasiswa harus mengganti 3 hari. Dan bila membolos, tidak ada keterangan, itu harus mengganti 7 hari. Begitu. Kemudian nanti akan ada eh, beberapa laporan yang harus dibuat selain target itu, yaitu yang lainnya yaitu logbook catatan harian, dan juga ada rekapan target yang sudah didapatkan. Itu. Mungkin sampai sini ada yang perlu kita diskusikan, Bu, untuk pelaksanaan praktek secara umum dan eh, tentang stase holistik. Nanti untuk bimbingan kita akan laksanakan 1 minggu sekali di hari Rabu, Kamis, atau Jumat. Nanti kita akan buat jadwal. Kemudian untuk ujian stase itu biasanya dilaksanakan di akhir minggu kedua. Gitu. Jadi kalau ini kan stase KB 2 minggu, holistik 2 minggu. Tetapi karena ini bentuknya open stase, jadi boleh saja mahasiswa mengambil misalnya pada saat minggu pertama ada pijat bayi, tetap mahasiswa bisa mengambil target pijat bayi itu. Jadi tidak berbeda dari praktik sebelumnya. Begitu Ibu-ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan terkait praktek ini. Iya, jika tidak ada, saya akhiri untuk stase holistik akan dilanjutkan oleh stase KB oleh Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riris. Baik, mohon izin berikutnya untuk stase KB saya akan share screen terkait target yang juga sudah tercantum di buku panduan yang insya Allah akan dibawa oleh mahasiswa eh, beserta dengan proposal praktek dan juga surat pengantar yang kami titipkan pada mahasiswa. Baik, untuk daftar keterampilan minimal untuk asuhan kebidanan KB dan pelayanan kontrasepsi, di sini terdiri dari melakukan konseling untuk akseptor baru menggunakan ABPK, ini 2 SOAP. Kemudian untuk metode kontrasepsi alamiah sederhana, ini 4 SOAP. Untuk pemberian asuhan KB kondom sejumlah 3. Kemudian di sini juga ada rinciannya ya di tabel ini boleh yang akseptornya itu mungkin ada keluhan, ada tata laksana terkait ketidaknyamanannya atau misalnya fisiologis tidak ada keluhan, monggo dipersilakan. Tapi memang lebih bagus kalau misal menemukan yang mungkin ada penyulitnya. Kemudian poin kelima, memberikan asuhan kontrasepsi pil 7 SOAP, untuk suntik 12 SOAP.
Kemudian untuk AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, ini satu kompre, tiga sewap, dan satu refleksi kasus. Kemudian untuk IUD atau AKDR, satu kompre, tiga sewap, dan satu refleksi kasus. Untuk MOW dan MOP masing-masing satu swab. MOW dan MOP di sini batasannya adalah melakukan penapisan screening saja, jadi tidak sampai dengan pasiennya harus setuju atau sepakat melakukan MOW atau MOP, tapi ini boleh jika menemukan pasien yang kondisinya sudah memenuhi indikasi menggunakan MOW dan MOP, ini mahasiswa dipersilakan untuk melakukan konseling ya, melakukan penapisan screening tidak harus sampai dengan pasiennya setuju, asalkan sudah memenuhi syarat untuk MOW dan MOP masing-masing satu swab. Sehingga untuk target KB ini totalnya ada dua kompre, 36 swab, dan dua refleksi kasus. Totalnya ada 40. Untuk keseluruhan target, level kompetensinya adalah 4, melakukan secara mandiri, kecuali untuk MOW dan MOP ini level kompetensinya ada di 3. Ya, jadi memang karena tidak sampai melakukan tindakannya. Lain-lain saya kira sama dengan yang disampaikan Bu Riris tadi terkait penulisan, terkait dengan tata tertib, sama seperti yang sudah disampaikan Bu Riris tadi. Dan untuk KB sendiri ini dia sifatnya open stase, Ibu-ibu. Jadi sebagian mahasiswa juga sudah mendapatkan target ini pada stase sebelumnya. Dari semester 1 sudah beberapa mencicil. Jadi dari total 40 ini kemungkinan sudah ada yang dapat mungkin 10, 20 bahkan sudah ada juga. Jadi sifatnya insya Allah melengkapi nanti di stase kali ini begitu. Dan untuk ujian akhir stasenya mini CX atau DOPS diupayakan nanti di AKDR atau implan. Monggo didahulukan untuk mendapatkan target tersebut di pekan pertama. Nantinya untuk dengan dosen metodenya refleksi kasus insya Allah di pekan kedua di akhir stase dari KB itu sendiri. Nanti kalau misalnya implan atau IUD-nya memang betul-betul tidak ada, mahasiswa dapat berkonfirmasi dulu pada PJ stase kepada saya untuk nanti saya arahkan bagaimana menggantinya. Begitu. Saya kira cukup untuk stase KB. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Belum Bu. ada. Kalau begitu saya kembalikan pada Bu Riris. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Dini. Ya, ibu-ibu itu adalah gambaran untuk praktek holistik dan KB. Mungkin dari, ya, jadi tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hanya saja sekarang kita menggunakan klinik apa Ampel Sehat nggih Bu Mulik nggih sama klinik Suhermin. Ya, selamat bergabung Bu Muli dan dari klinik Suhermin. Apakah ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan dari ibu-ibu CI? Ngapunten Bu Riris sambil jalan malam nanti kalau Oh, ada yang oke. kurang paham ngaten soalnya masih baru pertama nih gabung ke Nggih. DS. Nggih. Iya. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua yang berkenan untuk tempat prakteknya dijadikan lahan praktek untuk mahasiswa profesi kami. Eh, saya rasa itu saja, Bu. Nanti kita sambil jalan karena nanti setiap minggu kita akan berkunjung untuk bimbingan ke mahasiswa. Begitu ya, Ini Ibu-ibu, nggih? ada pertanyaan di chat Bu Riris, mohon izin. Nggih, monggo. Ya, ini dari Nggih. Bu Dwi Irma terkait stase KB untuk ABPK kunjungan ulang apakah boleh dijadikan target? Jadi kalau kita kembali pada esensinya ABPK, nggih Bu, ABPK alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB. Berarti sifatnya memang biasanya digunakan untuk mereka yang akseptor baru atau dia akseptor yang ingin berpindah metode. Jadi misalnya dari implan pindah ke suntik, IUD pindah ke implan. Nah, itu menggunakan ABPK. Nah, sifat dari kunjungan ulangnya ini misal dia berganti metode, boleh Bu ya. Jadi sesuai dengan esensi penggunaan ABPK itu sendiri. Atau akseptor yang betul-betul baru. Kalau kunjungan ulang biasanya digunakan untuk mereka yang berpindah metode. Begitu. Mungkin begitu, Bu Dwi Irma.
Ibu, Oke, maaf baik. ini tadi jam habis piket malam jadi Oh iya, nggih. J. Terus seumpama untuk IUD sama implan itu kunjungan ulang boleh nggih Bu? Untuk menggunakan ABPK-nya maksudnya, Bu. Boten, boten. Gimana? Dijadikan target untuk adik-adik seumpama ada keluhan. Tadi kan Bu Dini kayaknya Bu? ngomong kalau ada keluhan bisa dijadikan target gitu. Jadi dia datang dengan spotting seumpama untuk implannya. Itu bisa dimasukkan ke target adik-adik, Bu. Oke. Kalau boleh Bu dimasukkan sebagai target bisa di swab atau direfleksi kasus gitu. Kalau untuk kompre diupayakan yang pemasangan. Tadi kan untuk Oh IUD atau iya. implan kan Nggih, ada Bu. kompre, swab, sama refleksi gitu. Kalau pasiennya datang untuk Nggih, kontrol, ada keluhan monggo Bu swab atau refleksi kasus bisa. Kalau untuk komprenya diupayakan yang pemasangan gitu, satu saja masing-masing. nggih, Ya. nggih. Matur nuwun Bu Dini. Oke, sami-sami Bu Dwi Irma. Mungkin ada lagi? Iya, mungkin ada lagi. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih Bu Dini, terima kasih ibu-ibu semua atas partisipasinya. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat kita bimbingan dan di sana kita derek titip mahasiswa kita ya Bu ya. Mohon dibimbing kalau misalnya nanti ada sesuatu, kami siap untuk menerima masukan dan arahan dari ibu-ibu semua. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.